Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita akan memasuki pertemuan ketiga pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan matriks elementer dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode mencari inverse dalam mencari inverse matriks. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memadukan aturan hasil kali lanjutan sistem persamaan dan keterbalikan dalam penyelesaian masalah. Maka dari itu, simak baik-baik ya video pembelajarannya. Apakah kalian masih mengingat tentang matriks yang dapat dibalik, atau dengan kata lain kita menyebutnya sebagai matriks yang memiliki inverse? Nah, masih ingatkah kalian tentang rumus berikut? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa rumus tersebut digunakan untuk mencari inverse dari matriks berordo 2x2. Namun, bagaimana jika kita ingin mengetahui inverse dari matriks yang memiliki ukuran yang lebih besar dari matriks berordo 2x2, seperti matriks yang berordo 3x3, 4x4, dan seterusnya? Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mencari tahu dan mengembangkan sebuah perhitungan sederhana untuk mencari inverse dari sebuah matriks yang dapat dibalik dengan ukuran yang lebih besar dari matriks-matriks 2x2. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss, di mana dalam pengerjaannya kita menggunakan metode dasar yang disebut sebagai operasi baris elementer atau yang disingkat dengan OB. Masih ingatkah kalian ketika kita mengurangkan antara baris yang satu dengan baris yang lainnya, ataupun ketika kita mengalihkan konstanta tidak nol dengan suatu baris? Operasi-operasi tersebutlah yang dinamakan sebagai operasi baris elementer. Pada pertemuan kali ini, OB atau operasi baris elementer akan sangat membantu kita untuk mencari inverse dari matriks-matriks yang berukuran lebih besar daripada matriks 2x2. Sehingga kita harus banyak mengingat materi-materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menemukan rumus untuk mencari inverse dari suatu matriks. Namun, rumus tersebut hanya terbatas untuk matriks yang berordo 2x2. Keterbatasan akan suatu hal menjadi alasan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebagaimana manusia yang dikenal sebagai makhluk yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut di samping memiliki kelebihan, juga manusia memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, karena perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan azab dunia akhirat. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surah An-Nur ayat 19. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bagi umat Islam, wajib hukumnya untuk menutupi aib sesama Islam. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka aibnya akan ditutupi oleh Allah di dunia dan kelak di akhirat.
Rasulullah bersabda, dan barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Suatu matriks dikatakan matriks elementer jika matriks tersebut diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Misalkan, kita memiliki matriks identitas 2 kali 2 atau yang disebut sebagai I2. Kemudian, baris pertama pada matriks identitas tersebut dikalikan dengan -5 sehingga kita akan memperoleh matriks baru yang disebut sebagai matriks elementer. Proses mengalikan baris pertama dengan konstanta tidak nol atau dalam hal ini kita menggunakan -5, itulah yang disebut sebagai operasi baris elementer tunggal. Dengan kata lain, kita hanya melakukan 1 kali operasi baris elementer pada matriks identitas. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami seperti apa itu matriks elementer? Jika E adalah matriks elementer yang diperoleh dengan cara melakukan operasi baris tertentu terhadap matriks identitas IM dan A merupakan matriks dengan ukuran M kali M, maka hasil kali E A adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap matriks A. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh soal berikut. Misalkan, kita memiliki matriks elementer E yang diperoleh dengan cara menukarkan baris pertama dan baris ketiga pada matriks identitas I3. Kemudian terdapat matriks A berordo 4 kali 3. Dan jika kita mengalihkan matriks E dengan matriks A, maka kita akan memperoleh matriks yang sama ketika kita melakukan operasi yang sama pada matriks A, yaitu dengan menukarkan baris pertama dan baris ketiga pada matriks A. Untuk mencari inverse dari matriks A yang dapat dibalik, maka terlebih dahulu kita harus mencari urutan operasi baris elementer yang dapat mereduksi matriks A menjadi matriks identitas, serta melakukan urutan operasi yang sama terhadap matriks identitas IN untuk memperoleh inverse dari matriks A. Misalkan, kita akan mencari inverse dari matriks berikut. Maka langkah yang akan kita tempuh yaitu mereduksi matriks A tersebut menjadi matriks identitas melalui operasi-operasi baris, dan secara bersamaan kita akan melakukan operasi yang sama terhadap matriks identitas untuk memperoleh A inverse. Untuk mencapai hal tersebut, kita akan menggabungkan matriks identitas ke sebelah kanan matriks A sehingga akan diperoleh pola sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan operasi-operasi baris terhadap matriks tersebut sehingga sisi kirinya akan tereduksi menjadi matriks identitas dan sisi kanannya akan tereduksi menjadi A inverse atau inverse dari matriks A. Sehingga pola matriks akhir akan berbentuk. Adapun perhitungan-perhitungan yang akan kita lakukan meliputi: pertama, mengurangkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama, kemudian mengurangkan baris ketiga dengan baris pertama, menjumlahkan baris ketiga dengan 2 kali baris kedua, mengalihkan baris ketiga dengan -1, mengurangkan baris pertama dengan 3 kali baris ketiga, menjumlahkan baris kedua dengan 3 kali baris ketiga, dan terakhir, mengurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Jika kita telah memperoleh matriks sebagaimana pola matriks akhir, maka kita dapat melihat inverse dari matriks A yang berada di sebelah kanan matriks identitas. Nah, dari contoh soal yang tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan inverse dari matriks yang lebih besar dari matriks 2 kali 2 dengan menggunakan pola matriks tersebut?
Jika A adalah sebuah matriks dengan ukuran n kali n yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B dengan ukuran n kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B mempunyai persis satu pemecahan, yakni X sama dengan A inverse dikali B. Misalkan kita memiliki sistem persamaan linear sebagai berikut. Untuk dapat menuliskan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B, maka kita harus membentuk sistem persamaan linear tersebut ke dalam 3 buah matriks, yaitu matriks A yang entry-nya berasal dari koefisien variabel-variabel SPL, matriks B yang entry-nya berasal dari konstanta SPL, dan matriks X yang entry-nya berasal dari variabel-variabel SPL. Jika SPL tersebut sudah dibentuk dalam 3 buah matriks, maka kita dapat memperoleh solusi dari SPL tersebut dengan mengalihkan inverse dari matriks A dengan matriks B. Sebagaimana yang kita ketahui, inverse dalam arti sempit diartikan sebagai kebalikan. Sehingga, jika kita kaitkan dengan perspektif kehidupan beragama, inverse dapat diilustrasikan sebagai hubungan antara hidup dan mati. Ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Manusia diciptakan di dunia hanya untuk urusan yang terbatas saja, sehingga jika urusan tersebut telah selesai, maka manusia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 25. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Alhamdulillah, pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan memberikan banyak manfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.